Wahai para hamba Allah dan mereka yang ditarik kepadanya, kamu bercita-cita untuk merubah keadaan kehidupanmu menjadi lebih baik dan sejahtera. Itu bukanlah suatu kehinaan, ya, melainkan kemuliaan jua. Bila perubahan itu bermanfaat bagimu, bagi keluargamu, dan semangat juang pengamalan agamamu dalam keseharianmu. Ya, semangat mengabdi kepada Allah, semangat beribadah, bersedekah bahkan, sehingga kamu dapat mengislahkan semua keadaan yang dikhawatirkan lemah karena keadaan kefakiran dan kemadaratan agamamu. Maka semangatlah kepada Allah dalam segala wasilahmu, ya, pada amal suatu aurad, ya, wirid atau zikirmu, doa-doamu, ya, agar Allah mengkaruniakan segala kebaikan duniamu, kehidupanmu, dan itu menjadi manfaat bagi akhiratmu dan mendapat derajat dari sisinya. Wahai para hamba Allah dan mereka yang ditarik kepadanya, perjuangkanlah kehidupanmu dengan penuh cita rasa bagi pengabdianmu kepada Allah. Kamu akan memperbaiki segala hal yang rusak, dan semua itu dari keadaan kehidupanmu, dan kamu pun akan memperbaiki, membenahi, ya, islah. Kamu mengislahkan dirimu, keluargamu, dan perjalanan kehidupan keturunanmu ke depan agar mereka lebih baik, dan jangan sampai ada kehidupan yang fasid. Naudzubillah, bahkan karena kekurangan dari segala bentuk kehidupan, sehingga di antara keluargamu, keturunanmu kufur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ayolah, semangatlah bekerja, semangatlah berusaha.
carilah segala kekuatan-kekuatan dari kemampuanmu untuk nafkah keluargamu dan untuk kesejahteraan masa depan dan keturunanmu. Dan bila perlu, kamu mempunyai peninggalan untuk kelanjutan keturunanmu. Dan itu lebih baik daripada mereka menangis, mengeluh, dan kesulitan kehidupan. Mengapa tidak dari sekaranglah kamu yang memulai, dan mereka akan meniru, mengikuti kesemangatan hidupmu di dalam berbakti kepada Allah, mengabdi, dan menjadi contoh bagi yang lain dan membangun titik-titik kemasyarakatan yang kuat, yang bersatu, yang saling mengasihi, dan ketentraman bersama. Karena kekuatan kesejahteraan hidup dan kehidupan ini atas segala karunia Allah kepadamu dan keluargamu dan keturunanmu, bahkan manfaat bagi agamamu, duniamu, dan akhiratmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang ditarik kepada Allah, berkah rahmat Allah meliputi segala keadaan kehidupan kita. Jangan lupa bahwa kehidupan akhirat bergantung daripada apa yang terjadi pada kehidupan dunia kita. Ya, dunia dapat menjebak. Terjebaklah di dalam satu keadaan, bahkan terjerembab, atau akan terangkat derajat. Dan tiap-tiap orang berbeda keadaannya. Ada yang kuat dengan segala keadaan dalam berbagai kekurangan kehidupan, dan bertambahlah kekuatan iman dan bersabar, kuat di dalam sabarnya. Dan ada pula yang tidak mampu di dalam berbagai kekurangan. Maka segala kekurangan kehidupan menjadi suatu kefakiran, dan ini membahayakan. Maka alangkah indahnya seorang hamba Allah yang menginginkan perjalanan ketakwaan di dalam mujahadah batinnya, ia memberikan kebaikan-kebaikan dari mengislahkan kehidupan yang ada untuk lebih baik dan lebih baik, dan bermohon kepada Allah agar Allah berikan karunia yang berlimpah bagi segala bentuk kehidupannya, atas pekerjaannya, usahanya, berdagangnya, bisnisnya, atau apapun bentuk daripada ikhtiar kasab sifat manusiawi. Dan Allah akan bukakan jalan-jalan dari segala keberkahan. Dan dia adalah seorang beriman dan
dan tentu orang-orang yang bermujahadah batin kepada Allah. Mereka berpikir tentang bagaimanakah cara Allah membenahi, merubah segala keadaan kehidupannya yang nyatanya keadaan kehidupan dalam usaha ikhtiar dan kasabnya hanya seperti ini saja. Bisakah kami berubah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera? Dan pertanyaan itu tidak akan ada dari orang-orang yang beriman, apalagi yang bermujahadah batin. Mereka dengan penuh keikhlasan dan keyakinan di dalam berdoa dan berwasilah dengan segala wirid-wirid atau zikirnya atau doanya atau sunnah dan lain sebagainya untuk memohon kepada Allah perubahan kehidupan agar lebih sejahtera dan lebih baik, sehingga kekuatan dalam pengamalan agama dan kebaikan-kebaikan bagi sesama lebih baik lagi, dan kehusuan di dalam peribadahan pun ya lebih didapat lagi, karena tidak ruwet lagi memikirkan persoalan kehidupan yang serba kurang. Ya, manfaat daripada memohon kepada Allah islah, pembenahan kehidupan agar terbenah akhirat. Manfaat dari memohon pada Allah pembenahan kehidupan islah agar lebih baik lagi dalam beribadah. Manfaat pembenahan islah kehidupan agar lebih lagi terjadinya silaturahim, kemesraan di antara keluarga dan sesama, dan mencegah hal-hal yang buruk dari hak agama seperti keluh kesah dan secara manusiawi pesimis, putus asa. Tetapi bila kesejahteraan meningkat, maka perubahan-perubahan pada wacana, pandang batin, fikir, dan kejiwaan pun akan berubah baik. Dan ini juga bermanfaat bagi menolak gangguan setan kepada orang-orang yang lemah kehidupannya. Itulah perlunya dalam niat dan etikot yang baik untuk islah, memohon perubahan kepada Allah untuk kehidupan ke depan, dan jangan pernah putus asa dan lengah. Jangan mengambil jalan-jalan yang diharamkan Allah, yang dibenci oleh semua makhluk. Sebab siapa yang mengambil kehidupan dari jalan-jalan yang haram, pada hakikatnya semua makhluk yang Allah ciptakan membencinya. Maka tiada berkah dan tiada manfaat pengamalan peribadahan, ya. Tiada manfaat ibadah, tiada berkah dan tiada manfaat ibadah bila mengambil jalan yang salah untuk berislah. Para hamba Allah dan orang-orang beriman, ambillah manfaat jalan ini. Memohonlah kepada Allah untuk islah kehidupan dengan ketekunan, syaja'ah, semangat yang kuat demi untuk keadaan ahwal
pada khidmah jawarih, yaitu pengamalan agama secara hak syariat, dapat kita lebih khusyuk, dapat lebih baik, dan bahkan kita mampu bersedekah menolong sesama, dan agar lebih khusyuk kepada ahwal batin kita di dalam pengabdian, peribadahan, dan mujahadah batin itu, sehingga sebuah keadaan menjadi islah, diperbaiki Allah di mana-mana. Ya, kekurangan itu ya ditampalnya, ditutupnya, dan mencegah dari kekufuran, mencegah dari kemusyrikan, dan banyak hal lain manfaat, bahwa kesejahteraan menjadikan kuat diri kita, keluarga kita, keturunan kita untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu, ya, untuk pendidikan mereka, ya, bahkan untuk masa depan mereka. Dan ini menjadi contoh bahwa kita adalah pejuang kehidupan bagi keluarga, dan kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan segala keadaan bagi islah sejahtera kehidupan dunia. Dengan demikian, islah yang menyeluruh ini akan membawa keberkahan yang sangat indah bagi kehidupan akhirat. Pahami bahwa terjerembabnya dikarenakan kehidupan yang payah, kehidupan yang lemah, kehidupan yang salah, ya, akan menjadi suatu keadaan yang membuat kesesatan batin, dan itu bisa terjadi, membuat kekufuran dari berbagai i'tiqad, ya itu bisa terjadi, dan juga akan fasid dalam pengamalan agama pada hak syariat, ya itu juga bisa terjadi. Dan akhirnya Allah tidak menerima segala amal kebaikan dan amal kesolehan, maka rusaklah akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Laksanakan dengan semangat berjuang bagi kita, keluarga kita, keturunan kita, bahkan masyarakat kita. Kita membantu dalam satu kesatuan masyarakat, saling menolong. Indahnya hidup ini, indah, menjadikan indah akhirat kita. Barakallah.